penyuluhan kami tentang pembinaan kesadaran anti korupsi. Anggota kami terdiri dari Basir, Desi Yuliani, Devi Apriani, Kansa Sahira, Mega Tricahyani, Noviandra Ramdhaniati, saya Ridwan, dan Rifki Arisandi. Kami dari kelas 2B Keperawatan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pengertian korupsi. Nah, korupsi atau rasuah dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal mensalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk pembinaan kesadaran anti korupsi, yaitu dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi pada diri kita. Yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yang pertama, pegawai negeri dibandingkan dengan kedua, kebutuhan hidup yang mendesak, kemudian penghasilan yang kurang memadai, malas atau tidak mau untuk bekerja keras, kelemahan sistem pengendalian manajemen, sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi, lemahnya penegakan hukum, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, kurang atau tidak ada pengendalian. Faktor penyebab terjadinya korupsi ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, sifat tamak, gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal ada faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Dampak korupsi yang pertama ada demokrasi. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau Kemudian yang kedua, ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negara. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan dan melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan kecil. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Nah, itu saja materi penyuluhan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat